Di hamparan timur Pulau Sumba, di tengah bukit dan savana yang luas, tepatnya di Kecamatan Umalulu, Desa Watupuda, berdiri kokoh sebuah mahakarya arsitektur rumah adat Sumba. Lebih dari sekedar tempat tinggal, bangunan beratap menara ini adalah cerminan jiwa Sumba, sebuah arsip hidup yang menyimpan sejarah panjang, kepercayaan mendalam, dan tatanan sosial yang telah diwariskan lintas generasi. Namun, di balik keagungannya, ada kisah perjuangan untuk menjaga sejarahnya tetap hidup di tengah gempuran zaman. Untuk mengungkapnya, kita akan mendengarkan langsung dari mereka yang telah menjadi penjaga setia warisan ini. Nama saya Yohanes Hambapulu, sebagai pemilik rumah adat. Jabatan saya dalam wilayah kepala dusun. Selain tempat tinggal, tempat pertemuan umum untuk kalau ada acara adat di kampung. Ada 3 rumah adat. Yang pertama Palemalamba, yang kedua Kapunduk, ketiga Uma Kopi. Artinya Uma Kopi yang saya jelaskan hanya rumah saya. Uma Kopi tempat rumah Palemalamba pada umumnya. Rumah Palemalamba tempat pertemuan umum pertama. Yang kedua, kenapa rumah kopi dinamakan Uma Kopi? Tempat peristirahatan, tempat minum kopi dan teh kalau ada pertemuan di rumah besar Palemalamba. Ya, karena daerah sekarang ini kenapa dipakai rumah seng, sulitnya adanya alang sekarang. Maka yang lain juga masih pakai rumah alang karena belum rusak. Pembuatan rumah pertama, masuknya hutan itu untuk menebang sebatang kayu pakai liturgi sembayang. Kayu yang pertama itu disembayang sehingga tidak ada kendala waktu pelaksanaan atau sensor atau dipotong pakai kapak, sehingga tidak ada hambatan pelaksanaan kegiatan tersebut. Tergantung dari ada bahannya, dari ada anggarannya. Ritual yang pertama, berdirikan rumah, disembayang dulu, baru dikasih berdiri. Ya, dikasih berdiri. Habis itu selesai. Kalau kita mau selesai semua, balai-balai dindingnya semua, masih pakai ritual lagi untuk ditempati rumah adat itu. Masih buat ritual lagi, sembahyang. Tidak ada kayu khusus. Dipilih ada juga kalau biasanya di hutan itu dipilih juga. Dipilih kayu lobung untuk menjadi tiang. Ada memang khusus yang untuk tiang, untuk rengnya, untuk usutnya ada memang khusus. Untuk bagian atas itu untuk marapu. Itu marapu. Yang bagian ada juga yang memuat jagung di atas. Dulu kan masih panen jagung, masih muat di loteng. Yang bagian bawah lagi untuk tempat tinggal. Yang bagian depan itu untuk duduknya tamu, para undangan. Di bawah kolomnya, kenapa kita bawa untuk pembersihan di dalam supaya jangan terlalu susah pembersihannya di bawah kolom. Ada 4 ini tiang itu, ada 1 yang kita pakai ritual. Yang 3 ini tidak. Itu kayu maurat yang bilang orang tua dulu, maurat. Itu itu sudah yang kita yang pakai ritual pertama itu yang kita kasih berdiri, itu sudah urat. 1 batang saja untuk bagian tengah. Yang 4 itu hanya 1 saja. Nah, apalagi yang lain ini yang 20 lebih ini, kenapa tidak? Kita tahu ritual dulu. Selain tempat tinggal, tempat pertemuan umum sudah
yang lain itu selain tempat tinggal ada yang meninggal di luri di neti pakalewana ya kata pur la kawindu la awal musim maka na hambayang maya kan pur maya kala tua tuh tapi yang lain ada tapi kalau buat di sini tidak macam rumah Palamidu ada tempat yang tidak dilewati tidak bisa dilewati oleh manusia. Rumah adat beratap menara adalah jantung dari budaya Sumba Timur. Seperti elemennya, dari tiang penyangga yang kuat hingga puncak yang menjulang tinggi, mempresentasikan kosmologi dan pandangan hidup masyarakat penganut Marapu. Ini adalah bangunan yang tidak hanya didirikan dengan kayu dan alang-alang, tetapi juga dengan doa, ritual, dan keyakinan spiritual yang kuat. Artinya, ya kan yung pahilin dala huri, kalau ada yang kita langgar, kita ritual kembali lagi dikasih disucikan kembali pangalangon karena masih melinungo unangga baning patau betuahi ya masih ada orang tua dulu yang masih adatnya masih keras masih banyak yang pakai ritual adat memang karena sekarang ini turun-turunan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang ikuti langsung yang terlalu banyak yang Kristen sekarang maka sekarang ini tinggal kesenambungan kenanya kanung iyan unang na huri iyan jadi makanya baruntun banyak on maka tidak terhapus ini rumah adat. Iya ada bantuan dari pemerintah berupa alang atau seng yang rumah seng bisa dibantu dengan seng yang rumah alang juga bisa dibantu dengan alang. Setiap rumah yang berdiri kokoh adalah bukti ketahanan budaya. Ada kisah-kisah inspiratif tentang masyarakat yang bergotong royong, menyisihkan pendapatan atau mencari bantuan demi menjaga rumah leluhur mereka tetap tegak. Ini adalah cerminan semangat Sumba yang tak pernah menyerah. Ya umbu kita buat dengan batang na kakak mendalam kakahala adanya terus kita sudah dapat lagi awalnya bagaimana sehingga dorong pasang menara artinya dorong pakai loting iya nah hindi akan dapat pindah untuk muat ini jago loting saja yang kita tahu tempat jago di bawahnya itu tempat tinggal pertemuan kalau ada acara adat balai-balai tempat umum sudah untuk duduk tamu bawa kolom juga untuk tingkat hewan babi dan yang lain juga untuk pembersihan supaya pembersihannya di bawah kolom kadu umum wanda do kalat iya kadu umum wanda iya kadu umum ya kan nu ada hiasan ada menara ada kan ya hiasan untuk punya menara sih. Rumah adat bukan hanya struktur fisik, ia adalah narasi tentang masa lalu, identitas masa kini, dan harapan untuk masa depan. Melalui upaya pelestarian, kita tidak hanya menjaga sebuah bangunan, melainkan menjaga ingatan kolektif, kearifan lokal, dan jiwa Sumba agar terus hidup dan menginspirasi dunia.